Malam itu, langit di atas Jakarta tampak lebih tenang dari biasanya. Cahaya bulan sabit tipis menggantung rendah di ufuk barat, menandakan pergantian kalender Hijriah yang begitu sakral. Tepat 1 Muharram 1448 Hijriah, di sebuah ruang tamu minimalis yang hangat, 5 sahabat karib berkumpul dalam lingkaran melingkar. Mereka bukan sekadar teman nongkrong biasa. Mereka adalah lingkaran pendukung yang telah tumbuh bersama selama bertahun-tahun, saling menguatkan dalam suka maupun duka. Namun, malam ini suasananya berbeda. Tidak ada tawa yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah aroma teh melati dan keheningan yang kontemplatif. Tahun ini rasanya cepat sekali berlalu, ya? Anza memulai pembicaraan, suaranya pelan, memecah kesunyian. Ia menatap cangkir tehnya, seolah mencari jawaban di sana. Rasanya baru kemarin kita merayakan awal tahun, dan sekarang kita sudah berada di titik ini lagi. Afri, yang duduk bersandar di sofa, mengangguk setuju. Waktu memang terasa seperti pasir yang keluar dari sela jari. Semakin kita berusaha menggenggamnya, semakin cepat ia jatuh. Anya, yang biasanya menjadi sosok paling energik, malam itu terlihat lebih tenang. Ia membuka sebuah buku catatan kecil bersampul coklat. Aku menuliskan beberapa hal yang kuinginkan tahun lalu. Ternyata, banyak yang tercapai, tapi banyak juga yang mungkin aku abaikan karena terlalu sibuk dengan duniawi. Alif, yang dikenal sebagai sosok paling religius dan bijak di antara mereka, meletakkan bukunya. Muharram adalah gerbang. Bukan hanya tentang pergantian angka tahun, tapi tentang hijrah, perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Jika tahun lalu kita masih berat untuk bangun di sepertiga malam, mungkin tahun ini, itu harus menjadi target utama. Sasha, yang sejak tadi terdiam, akhirnya angkat bicara. Jujur, aku merasa banyak hutang pada diriku sendiri. Tahun lalu, aku terlalu keras mengejar karir sampai lupa menjaga hubungan dengan Sang Pencipta dan orang tua. Rasanya hatiku kering. Mendengar pengakuan itu, suasana di ruang tamu terasa lebih intim. Inilah saatnya untuk muhasabah, evaluasi diri yang jujur, tanpa topeng. Refleksi atas amal yang lalu. Anza memimpin diskusi malam itu dengan mengusulkan sebuah metode sederhana. Menuliskan 1 kemenangan dan 1 kekalahan selama 1 tahun terakhir. Kemenangan bagiku, ujar Anza, adalah konsistensiku mengikuti kajian mingguan, meski kadang lelah. Namun, kekalahanku adalah hatiku yang seringkali masih menyimpan rasa iri saat melihat pencapaian orang lain. Afri menimpali dengan jujur, kemenanganku adalah akhirnya bisa rutin menabung untuk kurban. Tapi kekalahanku, aku merasa ibadahku seringkali hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Tidak ada rasa khusyuk yang benar-benar menetap. Alif tersenyum tipis. Itu manusiawi, Afri. Yang penting kita sadar. Allah tidak mencari kesempurnaan kita, Dia mencari kesungguhan kita untuk terus berproses. Diskusi berlanjut hingga larut. Mereka saling bercerita tentang kegagalan mereka menjaga lisan, tentang waktu yang terbuang sia-sia di depan layar ponsel, hingga tentang hubungan yang merenggang dengan orang-orang terkasih. Tidak ada yang saling menghakimi. Mereka justru menjadi cermin bagi satu sama lain. Anya mencatat setiap poin penting di buku coklatnya. Baginya, menulis adalah cara untuk mengikat komitmen. Ternyata, kita punya masalah yang hampir serupa ya. Kita terjebak dalam rutinitas hingga lupa tujuan utama hidup kita. Menetapkan resolusi, target kebaikan. Setelah refleksi mendalam, suasana berubah menjadi lebih optimis. Kini saatnya merencanakan. Untuk Hijriah di tahun baru ini, aku ingin fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas, ujar Sasha dengan mata berbinar. Aku ingin menargetkan hafalan surat-surat pendek agar syalatku lebih bervariasi. Dan, aku berkomitmen untuk lebih sering menelepon ibu,
bukan hanya saat butuh uang saja. Alif mengangguk setuju. Bagus itu, Syah. Kalau aku, targetku adalah memperdalam ilmu tajwid. Aku merasa bacaan Al-Qur'anku masih banyak yang perlu diperbaiki. Aku akan mengambil kursus privat setiap akhir pekan. Anza menatap sahabat-sahabatnya dengan penuh kasih. Aku ingin menambah target sedekah subuh. Tidak perlu banyak, yang penting rutin. Setiap subuh, aku akan menyisihkan sebagian rezekiku, dan semoga itu menjadi pembersih dosa-dosaku di tahun lalu. Afri dan Anya juga menetapkan target mereka. Afri berjanji untuk lebih menjaga tutur kata dan berhenti melakukan gosip di kantor, sementara Anya bertekad untuk mulai belajar gaya hidup minimalis, agar hatinya tidak terus-menerus terobsesi dengan barang-barang yang tidak perlu. Menuju hijrah yang sebenarnya. Malam semakin larut, namun semangat mereka justru semakin menyala. Mereka tidak sekadar berjanji pada diri sendiri, tapi mereka mengikat janji di hadapan sahabat-sahabatnya. Inilah kekuatan sebuah komunitas yang sehat. Teman-teman, ujar Alif menutup sesi malam itu. Muharram bukan sekadar momen untuk menulis daftar keinginan. Ini adalah komitmen untuk berhijrah. Hijrah dari keburukan menuju kebaikan, dari kelalaian menuju kesadaran. Mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan rutin setiap bulan untuk saling mengingatkan tentang target-target yang telah disusun. Jika salah satu di antara mereka mulai kendur, yang lain wajib untuk saling menarik kembali. Saat mereka beranjak dari tempat duduk, ada perasaan lega yang membuncah. Beban di pundak yang selama ini terasa berat karena penyesalan, perlahan luluh. Awal Hijriah bukan lagi sekadar angka di kalender bagi mereka. Itu adalah lembaran kertas putih yang bersih, siap dituliskan dengan tinta-tinta kebaikan. Penutup, langkah pertama. Anza mengantar keempat sahabatnya ke depan pintu. Udara malam yang dingin terasa menyegarkan kulit. Sebelum berpisah, mereka saling berpelukan, sebuah pelukan yang memberikan kekuatan dan janji untuk saling menjaga. Sampai jumpa di bulan depan, saat kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik, ucapannya sambil menutup pintu mobilnya. Anza memperhatikan mobil mereka menjauh, lalu berbalik masuk ke rumah. Ia membuka jendela kamarnya, membiarkan angin malam masuk. Di atas meja belajarnya, ia menuliskan satu kalimat di lembar pertama buku catatannya. Awal Hijriah, hari pertama perjalananku menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Bismillah. Di luar, bulan sabit masih bersinar, mengawasi bumi yang perlahan berputar. Tidak ada yang berubah dari dunia, namun di dalam hati Anza, Afri, Anya, Alif, dan Sasha, sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Mereka telah berdamai dengan masa lalu dan berani menyongsong masa depan dengan niat yang suci. Tahun Hijriah baru saja dimulai, dan bagi mereka, ini adalah awal dari sebuah petualangan spiritual yang paling berharga. Mereka sadar, jalan menuju kebaikan tidaklah selalu mulus, akan ada kerikil tajam, akan ada badai keraguan. Namun, dengan saling menggenggam tangan, mereka percaya bahwa setiap langkah akan terasa lebih ringan karena mereka tahu, mereka tidak sendirian dalam perjalanan pulang menuju keridaannya. Muharram bukan hanya tentang kalender. Muharram adalah tentang detak jantung yang kembali harmonis dengan aturan Tuhan. Dan malam itu, di sebuah sudut kota Jakarta, 5 jiwa telah menemukan kembali kompas mereka yang sempat hilang. Mereka siap melangkah, bukan untuk berlari lebih cepat dari orang lain, tapi untuk berlari lebih dekat menuju Tuhan mereka. 1 tahun ke depan adalah kanvas, dan mereka telah memutuskan untuk melukisnya dengan warna-warna ketaatan, kesabaran, dan kasih sayang. Mereka telah berhijrah, di detik ini, di hari ini, di 1 Muharram 1448 Hijriah.